Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bapa ibu nonton TV yang banyak TV dakwah, itu kalau tidak faham tentang perbandingan mazhab, itu kena doktrin. Habis nonton TV langsung seakan-akan langsung alim, padahal yang mengatakannya bahkan berbohong, tidak mau jujur untuk mengatakan ada pandangan lain di luar pandangan dia. Nyo mesra pak, nyo pegang langsung, karena memang saya lihat, mohon maaf saya bilang, kadang-kadang memang banyak bohongnya secara ilmiah. Dia banyak sembunyikan pandangan orang. Yang contoh bapak nonton TV Roja, Insan TV. Dari satu sisi kalau bicara tentang muamalah bagus, bicara tentang rumah tangga bagus, bicara tentang dakwah di dalam muamalah bagus. Begitu bicara fikih, berapa kali coba saya teliti, banyak bohongnya. Bohong dalam arti kata dia tidak mau kasih tahu ada pandangan lain di luar pandangan dia. Dia mendoktrin dengan bahasa inilah paling sunnah, kata dia. Jadi bahasa doktrinnya inilah paling sunnah, padahal itu pandangan mazhab Hambali, karena kelompok sebelah ni dia bermazhab Hambali. Jadi dia nak mau bilang ini pandangan mazhab Hambali. Yang dia bilang apa? Inilah paling sunnah. Jadi semua yang dengar merasa lawetnya salah mendung. Kan pintar ketika mendakwahkan dengan mendoktrin itu, dengan mengatakan nyo ke nyo yang paling betul, yang sekolah nyo yang salah. Berarti kita yang belajar mazhab Syafi'i dari kecil itu salah mendung. Nah, ini yang selalu saya sekarang sudah berterus terang saya dobrak betul bang, karena saya lihat banyak yang tidak mau jujur dalam ilmiah. Hanaga pegah yang betul, hanaga pegah nyo lagi nyo ini pandangan ini begini. Coba bapak tonton salah satu tayangan itu siapa, Yazid Jawas itu, waktu ditanya tentang kunut, apa jawaban dia? Bid'ah. Gimana cara dia jawab kunut bid'ah? Ini kan betul-betul membangkang dari ilmiah. Kenapa dia tidak jawab bahawa menurut Syafi'i dan Maliki bid'ah kunut itu sunnah? Kenapa dia tidak jawab itu? Kenapa dia tidak mau kasih tahu bahawa ada dua ulama besar yang menyunnahkan kunut subuh? Oh, mazhab yang mengatakan tak sunnah mana? Hambali dan Hanafi mengatakan tak ada sunnahnya kunut subuh. Dengan kita membid'ahkan kunut subuh dan pandangan kita meyakini bahawa kunut subuh bid'ah, yang melakukannya adalah pelaku bid'ah, maka otomatis kita ingin mengatakan Syafi'i dan Maliki adalah kepalanya bid'ah. Dan dalam pikiran orang sebelah ni, kelompok sebelah ni selalu pikirannya kalau disebut bid'ah, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dalalah finnar, dan setiap yang sesat neraka. Berarti Imam Syafi'i dalam neraka, kan? Imam Malik dalam neraka, urung hai dia hafal Quran, berbakti ke orang tua semuanya, teruk babah haji ke dalam neraka. Oh, masalah dalil itu khilaf pak. Di sisi mazhab ini dalilnya kuat, di sisi mazhab lain dalilnya tidak kuat. Kenapa tidak menghargai pandangan orang? Kenapa tidak mengatakan yang sejujurnya? Padahal tinggal bilang saja nyo lagi nyo lagi nyo. Oh, kita tidak serak dengan yang silakan, tidak kunut silakan. Ini aneh dalam kepalanya bid'ah, tapi salat di belakang imam yang bid'ah. Kan aneh pak. Ini meyakini ini bid'ah ni. Ini imamnya ni ahlul bid'ah karena kunut. Lalu kemudian berarti imamnya ahli neraka. Tapi kita solat di belakang ahli neraka. Walaupun kita tidak kunut, hana tabut jarau, hana ada kunut, karena yakin nyo bid'ah. Tapi kita solatnya di belakang ahli neraka. Berarti sama-sama masuk. Hai menyuka supi dalam neraka. Berarti kan dengan penumpang aja dalam neraka mandu. Makanya kalau belajar fikih itu harus paham dan jujur bahawa khilaf itu tak mungkin ditegakkan. Itu khilaf itu muncul kenapa? Karena beda-beda memahami dalil, berbeda memahami maksud dalil, dan beda melihat derajat dalil.
Jadi seandainya kita mengatakan yang sebenarnya, oh ini ada ada yang mau ikut ini silahkan, mau ikut ini silahkan, aman Pak, kita tidak berdosa sama orang, kita juga tidak menipu di dalam ilmiah. Imam Hambali yang mengatakan tidak ada kunut, ketika ditanya oleh muridnya, bagaimana kalau kami solat di belakang imam yang berkunut, apa jawabannya? Berkunutlah bersama mereka. Begitu jawaban orang ulama yang mengatakan kunut itu tidak ada sunnahnya. Imam Hambali mengatakan tidak ada sunnahnya kunut. Tapi ditanya sama muridnya, kayak mana kami salat di belakang imam yang berkunut? Apa jawabannya? Berkunutlah bersama mereka. Angkatlah tangan. Artinya disuruh hormatilah, hargailah. Begitu juga kita yang berkunut. Begitu salat di Baitur Rahman, tidak ada kunutnya. Kenapa ya ada kunut? Karena Imam Syafi'i pun tidak kunut ketika datang ke pesantrennya Imam Hanafi. Kan Imam Syafi'i dalam sejarah itu datang ke lokasi tempat berkembangnya mazhab Hanafi. Begitu dilihat Syafi'i datang, langsung murid-murid Hanafi ini, Imam Hanafi tidak ada lagi, sudah meninggal, menyuruh Imam Syafi'i untuk jadi imam. Jadi subuh langsung Imam Syafi'i tidak berkunut. Ditanya oleh murid-murid Hanafi, kenapa engkau tak berkunut? Bukankah engkau yang menyunahkan kunut? Apa jawabannya? Aku menghormati pandangan guruku Hanafi. Padahal dia tidak pernah berguru langsung ke Hanafi. Begitu kalau para jenderal sedang berbicara. Ini poin-poin pion-pion, haikan poin. Pion-pion di bawah ini yang paling hebat. Lebih reman dia daripada jenderal, lebih reman dia. Begitu keadaan. Dan ini benar-benar jangan sampailah kita jatuh ke perkara yang sebenarnya bisa dibodoh-bodohi orang. Itu menunjukkan kita kurang piknik dalam ilmu. Ya, berarti tidak banyak tahu, tapi remannya yang luar biasa. Ya. Jadi banyak-banyak berlapang dada. Jangan sampai gara-garanya karulah masjid, gara-gara buatnya, itu akibat doktrin. Nanti kadang-kadang mohon maaf, yang bermazhab Syafi'i pun mendoktrin untuk membenci kelompok lain. Kan sering kita dengar Muhammadiyah itu bukan orang. Kalau ada sedang ngejar babi, kalau lewat Muhammadiyah, tinggalkan babi, suruh kejar Muhammadiyah. Nyandikan model. Nya rojih lagi nyan keken, Pak. Ya, nya palau sih nyan. Kenapa benci Muhammadiyah? Apa memang salahnya? Hanya karena berbeda pandangan. Muhammadiyah dia afiliasinya ke Hambali. Kalau Aswaja afiliasinya ke Syafi'i. Padahal gurunya, pendirinya satu pesantren di Makkah. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasim Asy'ari itu sama-sama belajar di Makkah. Cuma punya perbedaan pandangan. Pulang, yang satu pulang ke Yogyakarta, lalu kemudian mulai mendirikan Muhammadiyah. Kemudian yang satu lagi ke Jawa Timur. Nah, kemudian berkembanglah Aswaja. Nah, itu sama, itu satu produk. Dan mereka tak pernah saling benci, saling memuji. Cuma beda pandangan saja. Ini begitu di bawah ini mulai mengobarkan kebencian. Itu dari kecil tuh, dari kecil. Jadi kalau sedikit ada berbeda dengan urusan solat, langsung orang mengatakannya apa nih? Awak MD kan, awak Muhammadiyah kan. Itu sebenarnya tidak perlu. Ini akibat apa? Pendidikan kita dibangun di atas nama doktrinisasi, membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Makanya jamaah pengajian pulang dari situ kan pertama benci ke kau. Kayak mana pulang pengajian bertambah benci ke orang lain? Dulu sebelum mengenal ilmu cukup ramah sama orang. Solat di masjid. Begitu sudah kenal ilmu, kena doktrin, nak datang lagi ke masjid. Kenapa? Nyan masjidnya kan masjid tanyo kan. Dulu semua pengajian dia ikut, dia banyak dapatnya. Begitu di doktrin kena, langsungnya kau ustaz tanyo kan. Ni ustaz bid'ah kan, kau ustaz tanyo. Dulu waktu tinggal di komplek kita, salat ke sini. Sekarang karena sudah kena doktrin, tinggal lagi di komplek, tak salat lagi. Kenapa? Berubah. Dulu bukan masjid bid'ah, begitu kena doktrin sudah berubah jadi masjid bid'ah. Sejak kapan musalah ini jadi masjid bid'ah? Semenjak dia bermasalah, bukan karena masjidnya. Itu akibat kekurangan ilmu usul fiqh. Makanya pelajaran fikih itu sebenarnya harus belajar usul fiqh. Kalau sudah kena usul fiqh, baru kita merasa aman dari kebodohan ini.